Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 104 atau episode 130, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di dalam aula The Killing Field, Nuolan San menyaksikan Luo Feng dan dua temannya pergi, matanya menatap dengan tatapan yang dingin sedingin es. Dua tentara bayaran semesta botak dari North Dragon City berjalan mendekat, bahkan Kunci meledek Lu Feng dan dua temannya Tuan. Nuolan San, Luo Feng dan partainya hanyalah tiga bocah rendahan yang tidak pantas untuk Anda marahi. Jika Tuan Nuolan San tidak puas, kita akan menemukan perseteruan ini, dan menghancurkan tubuh aslinya dalam dunia nyata jika perlu. Ucap Kunci. Benar, Tuan Nuolan San, dari apa yang saya lihat, sebaiknya kita pergi dulu ke ruang pertempuran, ucap tentara bayaran alam semesta botak lainnya yang membujuk. Tunggu sebentar, ucap Nuolan San berkata dengan nada dingin, dan berpaling sambil menatap ke Buleimu dan Heruo yang tidak jauh darinya, kalian berdua, kemarilah. Kami, ucap Heruo dengan kulit pucat dan rambut merah, bersama dengan Buleimu, pria kulit hitam bertubuh besar dan kekar itu saling pandang, jantung mereka berdebar-debar merasakan ketakutan yang hebat. Seorang prajurit yang kuat, bahkan kedua instruktur mereka yang harus diacungi jempol memanggil mereka berdua, jika dia ingin membunuh mereka, itu akan terlalu sederhana. Heruo mengerang pelan, Luo Feng, kamu benar-benar telah mengacaukan kami. Kami menyapa Tuan Nuolan San, ucap Heruo dan Buleimu dengan hormat. Apa nama alamat email jagat mayanya? Heruo dan Buleimu sedikit terkejut, ragu-ragu sejenak. Namun, menatap lurus dua instruktur militer tingkat alam semesta bersama dengan prajurit pertempuran kapak, keduanya hanya bisa menundukkan kepala dan bertukar pandangan. Akhirnya, Heruo berkata dengan lembut, Tuan, alamat email jagat maya Luo Feng adalah, ucap Heruo yang kemudian melaporkan sebuah akun yang panjang jumlahnya. Baik, ucap Nuolan San yang kemudian berbalik untuk langsung pergi setelah mendengarnya. Dua orang tentara bayaran semesta botak pun mengikutinya dari belakang. Sementara itu di Bima Sakti, di planet bumi. Di halaman Westlake yang sepenuhnya telah dibangun kembali, dan Luo Feng juga telah memasang kastil tingkat tertinggi khusus di alam semesta. Di sekitar kastil ini terdapat sistem pengawasan dan keamanan planet, karena ini adalah pusatnya. Banyak satelit pengintai, sistem pertahanan, dan lain-lain di seluruh tata surya yang sebagian besar dikendalikan dari sini. Di dalam kastil, ruang kontrol planet di lantai 7. Di sekitar area lubang cacing ruang gelap, sudah ada 3 kelompok yang masuk. Yang pertama adalah kapal kelas D3, yang kedua adalah kapal kelas D1 sedangkan yang ketiga adalah kapal kelas C8. Ucap pengawal yang melaporkan hasil pengintaiannya. Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali utama sistem pertahanan bumi, di hadapannya layar mengambang besar dipisahkan menjadi 3 bagian, masing-masing menampilkan kapal alam semesta yang berbeda. Adegan ini menyebabkan Luo Feng sedikit mengerutkan alisnya, dan merenungkan situasinya. Ketiga kelompok orang ini harusnya dari 3 kelompok yang berbeda. Gumam Lu Feng. Menurut level kapal, kita bisa menyimpulkan kekuatan dan levelnya. Gelombang pertama, ada kemungkinan besar bahwa ada prajurit tingkat semesta. Gelombang kedua mungkin sekelompok tingkat bintang elit atau tingkat semesta. Kelompok ketiga kemungkinan besar adalah kelompok tingkat bintang. Ucap Luo Feng melakukan perkiraan dengan cepat di dalam pikirannya. Sejak dia membuat permintaan untuk menjadi pemimpin bumi, satu-satunya cara untuk menuju bumi, adalah melalui lubang cacing tersebut dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa selama 2 tahun 8 bulan lamanya. Metode ini pasti dikenal oleh kekaisaran. Oleh karena itu, akan ada kekuatan lain yang mengirim tim pengintai kecil, ini juga ada dalam perhitungannya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara Babata memanggilnya, Luo Feng, Anda memiliki email baru di alam semesta virtual. Ucap Babata. Baik, sambungkan ke alam semesta virtual. Di Pulau Gunung Naga Hitam, di Teluk Berbintang 9, kebanyakan orang membangun di sepanjang teluk, atau pegunungan kecil yang menonjol untuk membangun villa mewah mereka, semua menyesuaikan sesuai keinginan mereka. Luo Feng,
Hong dan Dewa Petir juga telah membeli sebidang tanah di sepanjang sungai, membangun bangunan yang menggunakan kayu. Tuan muda pertama, gerakan ini sangat indah. Tuan muda kedua, Anda harus menendang saat ini. Paman Meng II, kapan saya bisa benar-benar memasuki area sekte dalam? Sebentar lagi, berlatihlah sedikit lagi dan itu akan terjadi. Dalam paviliun kayu bertingkat 3, dua pemuda Black Mongolian saat ini sedang mengajar dua anak Luo Feng, Ping Ping dan Little Hai. Luo Feng tiba-tiba muncul dan kedua anak itu tampak terkejut. Ayah. Luo Ping dan Luo Hai, atas izin Luo Feng, secara khusus dikirim ke dunia maya oleh Babata untuk memainkan game virtual. Ini adalah permainan yang diam-diam memiliki efek menguntungkan pada pembelajaran mereka, belajar melalui kesenangan. Berkenaan dengan kemampuan tubuh mereka untuk mengembangkan keterampilan energi, dan lain-lain, meskipun mereka hanya anak-anak, namun kedua anaknya sendiri, jauh lebih kuat daripada kekuatan Lu Feng dia tinggal di apartemen sewaan sebelumnya. Juga, Luo Feng telah menggunakan beberapa harta evolusi selama masa konsepsi mereka. Dan ini biasa terlihat pada keluarga besar di alam semesta. Ini semua membuat Luo Hai dan Luo Ping, yang baru berusia 4 tahun, menjadi pejuang tingkat menengah. Di bumi, ini memang mengejutkan, namun di alam semesta hal itu biasa dan normal. Email dari siapa? Ucap Luo Feng yang kemudian duduk di kursi di dekatnya, dengan pikiran Lu Feng, layar melayang di hadapannya, dengan cepat membuka email. Ini sebenarnya adalah nomor tak dikenal, mungkin Nuolan San tahu saya tidak akan bernegosiasi dengannya, dan memutuskan untuk mengirim surat saja. Luo Feng tertarik dan ingin tahu tentang detail surat itu, membacanya dengan cermat. Surat itu sangat panjang, menjelaskan secara rinci tentang bahaya dan kejahatan alam semesta, memperingatkan Luo Feng tentang bahaya besar mengeluarkan kapal otomat di alam semesta. 10 burung di hutan tidak sama dengan satu tangan. Kapal otomat itu mahal, namun tanpa harus mengeluarkan uang, akan lebih baik menukarnya dengan beberapa hadiah sekarang. Nuolan San ini sangat kaya. Ucap Luo Feng sambil melihat sejumlah besar penawaran dan ketentuan dari Nuolan San, kali ini dia tidak ingin membeli bumi, tetapi benar-benar berbagi kendali untuk mengatur bumi. Keduanya akan berfungsi melalui saham, Luo Feng akan menjadi pemegang saham utama, mempertahankan status pemimpinnya. Keluarga Nuolan San akan memiliki status yang lebih sedikit. Namun pada saat yang sama, kapal otomat akan diberikan kepada keluarga Nuolan San. Dengan cara ini, keluarga Nuolan San bisa terus melakukan banyak hal. Pemegang saham, melakukan pengaturan bumi bersama, dan yang mereka inginkan hanyalah kapal otomat. Ucap Luo Feng sambil mengusap dagunya. Jangan berikan kepada mereka, Luo Feng, kapal planet Yunmo yang sudah rusak, dengan kondisi yang diperlukan untuk memperbaikinya sangat sulit. Dan ketika Anda menjadi lebih kuat, Anda akan bisa mengambil kapal otomat, dari situ, kamu bisa hidup dengan mudah. Ucap Babata berkata, tingkat teknologi ras automation jauh melebihi ras manusia. Jangan pernah setuju dengan Nuolan San itu. Harta karun bumi, kapal otomat itu sendiri, bisa dikatakan sebagai pegangan utama kamu di masa depan. Ucap Babata memperjelas kembali. Saya mengerti. Ucap Luo Feng sambil mengangguk. Setelah itu, dia melanjutkan untuk menghapus surat yang telah dibuat dengan hati-hati oleh Nuolan San untuk ditulis secara mendetail dengan banyak daya tarik. Tepat pada saat itu, Babata memberi informasi, Luo Feng, Heruo, dan Buleimu meminta untuk dihubungi. Luo Feng terbang ke lantai 3 bangunan kayu itu, kemudian sebuah layar melayang di hadapannya, di atasnya tampak Heruo yang kurus dan lemah bersama dengan Buleimu yang kuat dan kokoh. Luo Feng, maaf, saya telah memberikan alamat email dunia maya Anda kepada Tuan Nuolan San, ini seharusnya tidak terlalu memengaruhi Anda, bukan? Kata Heruo, di sampingnya Buleimu berkata, dan kami juga baru menerima panggilan untuk meminta kami agar segera berangkat untuk mengikuti ujian tentara bayaran semesta, sampai jumpa saat kami kembali. Ucap Heruo, berharap kita bisa kembali hidup-hidup ya. Ucap Heruo sambil tersenyum. Semoga semua yang terbaik untuk kalian berdua. Ucap Luo Feng mengepalkan tinju, jika kamu kembali hidup-hidup, maka aku akan melupakan kamu pernah mengungkapkan email jagat mayaku. Hah? Heruo tertawa, benar Luo Feng, aku selalu melihat kalian 3 bersaudara sampai sekarang hanya memasuki ruang pembantaian di Killing Field,
jika kamu punya waktu, periksa ruang pertempuran, itu sedikit lebih berarti daripada ruang pembantaian. Ruang pertempuran, ucap Luo Feng sedikit tertegun, oke, saya akan memeriksanya. Bumi telah diamankan dan dilindungi oleh Luo Feng dan dibentengi dengan baik, juga, melalui pasar pengawal ia bahkan membeli pengawal tingkat 9 bintang dan 29 lainnya, bersama dengan 7 budak bintang level 9 yang masih hidup dari sebelumnya, mereka membentuk sekelompok 36 elit. Dan menurut tingkat sistem keamanan di sekitar planet ini, dapat dikatakan bahwa, selama itu bukan seseorang atau sesuatu dari alam semesta, maka segala sesuatu yang lainnya sudah pasti dapat diselesaikan dengan mudah. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir membenamkan diri dalam pelatihan mereka. The Killing Field atau ladang pembantaian dan kemudian mencoba ke ruang pertempuran. Melihat pendahuluannya, dibandingkan dengan tempat pembantaian, ini memang menarik. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di counter depan aula besar Killing Field, melihat rekaman layar pengenalan ruang. Ruang pertempuran, dibuat khusus untuk digunakan satu orang dalam satu waktu. Di dalamnya, seseorang dapat menentukan lawannya, itu adalah alat pelatihan terbaik. Dan ruang pertempuran, adalah tempat pejuang dan pejuang sejati dapat bertarung satu sama lainnya. Orang yang mereka lawan adalah dua manusia nyata, bukan hanya simulasi virtual. Dan jumlah kredit yang dikonsumsi untuk menggunakan ruang pertempuran hanya 1/10 dari ruang pembantaian. Saya seorang bintang level 1, saat ini saya hanya dapat memilih lawan dengan level yang sama. Ucap Luo Feng, Hong dan Dewa Petir duduk di sudut aula besar bidang pembunuhan, ada layar yang mengambang di depan mereka, di atasnya muncul banyak lawan dan perkenalan kekuatan dan kekuatan mereka. Jika Anda ingin bertempur, pertama-tama Anda harus mengirimkan permintaan dan mengundang lawan untuk bertempur. Hahaha, kakak ketiga, kakak laki-laki. Lihat, orang ini sebenarnya menyebut dirinya eksponen nomor 1, tetapi hanya menang 21 kali dan kalah 921 kali, rankingnya tetap 1 bintang. Di dalam ruang pertempuran, seseorang dapat dengan mudah menyebut dirinya sendiri. Ini demi orang-orang terkenal atau berkuasa untuk menyembunyikan identitas mereka jika mereka ingin melatih. Tempat bisnis semacam ini secara alami mengikuti permintaan klien mereka dan beradaptasi dengan setiap keinginan mereka. Sekarang aku hanya bisa memilih seseorang dengan level yang sama. Tatapan Luo Feng melewati peringkat dan mengabaikan yang 5 bintang dan melihat langsung ke lawan bintang 6 dan 7. Seluruh sistem peringkat tertinggi adalah 9 bintang, itu adalah prajurit terkuat di level yang sama. Selama bulan ini, saya telah mencapai lapisan kontrol kelima pesawat ulang-alik yang melonjak. Saya akan memilih lawan bintang 7 dan mencobanya. Luo Feng secara resmi mengirimkan permintaan itu, ini adalah pertama kalinya Luo Feng bertempur melawan level dan kelas yang sama. 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Sial, aku memilih lawan 6 bintang, sebenarnya tidak ada jawaban, dia mengabaikanku. Ucap Dewa Petir menatap tajam. Lawan saya mengabaikan saya juga. Ucap Luo Feng berkata tanpa daya, kakak, bagaimana denganmu? Kakak laki-laki. Ucap Dewa Petir yang melihat ke arah Hong. Hong menggosok hidungnya, berkata dengan sungguh-sungguh, aku memilih penjelajah bintang 9 level 9, aku merasa harus bisa bertarung dengannya, namun, permintaan pertempuran langsung ditolak. Sistem melaporkan bahwa prajurit bintang 9 memiliki kekuatan untuk menetapkan batasan, hanya level bintang 7 ke atas yang dapat meminta pertempuran dengannya. Luo Feng dan Dewa Petir berkedip keras. 3 bersaudara, ini adalah pertama kalinya mereka ingin berdebat dengan orang lain, namun mereka semua dipandang rendah. Hong, Luo Feng dan Dewa Petir semuanya sangat percaya diri, oleh karena itu mereka langsung bertarung melawan prajurit dengan level yang sama. Itu tidak aneh sama sekali, lagi pula aku adalah seorang pemula dan peringkatku adalah 0, ucap Dewa Petir berkata tanpa daya, jika kita kuat, agar tidak membuang waktu, aku takut kita harus memilih yang tinggi, memesan orang untuk berperang. Saat ini, dari apa yang saya lihat, kami mungkin akan melakukan yang lebih baik mulai dari awal dahulu dan membuat nama untuk diri panggilan kita. Kita akan mulai dari 0. Pertama kita akan mempercepat peringkat, lalu kita akan bisa menantang yang kuat. Meskipun Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir yakin bahwa mereka dapat menyapu peringkat bintang 1 dan 2, mereka masih harus mengambilnya tahap demi tahap.
Luo Feng, nama panggilan apa yang kamu pilih? Ucap Dewa Petir bertanya, ada fungsi di dalam ruang pertempuran yang memungkinkan seseorang untuk menyembunyikan identitas aslinya, Anda dapat memilih nama apapun yang Anda inginkan. Ucap Dewa Petir. Gila, Luo Feng berkata, kamu. Dewa seni bela diri, kata Dewa Petir. Itu cukup tidak tahu malu. Ucap Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk mengejek Dewa Petir. Hong yang berada di samping tidak bisa menahan tawa juga. Luo Feng memandang Hong dan bertanya, kakak, bagaimana denganmu? Pembunuh. Ucap Hong menjawab. Luo Feng memiliki julukan gila saat itu, dan Hong adalah seorang pembunuh sebelum Nirwana Agung, sedangkan untuk Dewa Petir, dia selalu menjadi penggila seni bela diri, sampai benar-benar berani memberi nama dirinya Dewa Seni Bela Diri, itu sendiri sangat gila. Mari kita mulai. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menundukkan kepala mereka, mengirimkan permintaan kepada lawan, semuanya secara bersamaan mengirimkan permintaan ini ke peringkat 1 bintang. Tantangan Anda telah diterima. Mengirim ke ruang pertempuran. Pesan sistem alam semesta virtual muncul di layar Luo Feng, baru kemudian Luo Feng menghela nafas lega, hanya upaya tantangan ketiga ini yang benar-benar berhasil. Orang tidak akan pernah mengira bahwa petarung level yang sama bintang 1 semuanya akan sombong dan bangga, tidak ingin menerima pertempuran dengan penantang baru tanpa memiliki pangkat. Lawan yang akhirnya berhasil dia tandingi bernama, Pendekar Pedang Berdarah. Di dalam ruang pertempuran, di lapangan berumput yang sangat luas, ada arena black metal yang panjangnya sekitar 10 km dan lebar 10 km. Seorang pria berkulit hijau tinggi dan tegap, membawa pedang panjang di punggungnya berdiri di arena, bergumam, gila. Orang ini sebenarnya menyebut dirinya gila, sepertinya ada beberapa orang gila di tulangnya, pertempuran melawan orang gila biasanya yang terbaik. Newbie, izinkan saya mengajari Anda pelajaran yang baik. Nama panggilan Pendekar Berdarah, 12 menang, 3 kalah. Di arena, entah dari mana, seorang pemuda berambut hitam mengenakan seragam pertempuran hitam berdiri di atas pesawat ulang-alik melonjak muncul. Seragam pertempuran bersama dengan soaring shuttle dipilih dari dalam sistem. Seseorang dapat memilih senjata apapun yang dia inginkan di dalam ruang pertempuran dan ruang pembantaian, sedangkan untuk seragam, mereka harus memilih seragam yang paling dasar. Halo, Luo Feng tersenyum pada pemuda berkulit hijau di hadapannya. Sangat sopan, kamu gila. Haha, hanya karena kamu sopan, aku tidak akan mempermalukanmu terlalu buruk. Pendekar Pedang Berdarah tertawa dan balas tersenyum. Pendekar Pedang Berdarah, kamu adalah lawan pertamaku di dunia pertempuran, kamu benar-benar setuju dan menerima tantanganku, hanya untuk itu, aku tidak akan membunuhmu terlalu menyakitkan. Luo Feng tersenyum, di dalam matanya ada jejak haus darah dan kegilaan, meskipun dia telah membantai banyak di ruang pembantaian, itu jauh dari cukup setelah menekan haus darahnya begitu lama. Namun, melampiaskan semuanya juga mengakibatkan haus darah merembes lebih dalam ke tulangnya. Benar-benar seorang pemula yang sombong. Pendekar Pedang Berdarah tertawa dingin, dengan gemuruh, serangan yang 10 kali kecepatan suara menghujani Luo Feng, dan serangan berkecepatan tinggi mengakibatkan udara meledak dengan riak jauh di belakang Pendekar Pedang Berdarah. Luo Feng melayang dengan tenang di udara. Pergilah. Luo Feng mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke arah Pendekar Pedang Berdarah. 30 bilah dengan benang emas dengan cepat melepaskan benang emas, membentuk ikan pedang emas. Ikan todak ini sangat hidup, melambaikan ekornya di udara, bergetar sedikit sebelum menjadi satu garis emas, dengan mudah menyapu melewati pertahanan Pendekar Pedang Berdarah yang panik dengan pedang energi mentah, dan segera menembus dahinya. Tubuh Pendekar Pedang Berdarah melanjutkan penerbangan biasanya untuk jarak yang cukup sebelum jatuh lurus ke bawah secara alami, tubuhnya mendarat di lapangan rumput di luar arena. Ikan todak emas dengan cepat kembali ke kaki Luo Feng, diserap ke dalam pesawat ulang-alik melonjak. Pertempuran pertama gila, membuahkan kemenangan. Setelah dengan gila-gilaan melatih formasi ikan todak di dalam Killing Field selama sebulan, bertarung lebih dari 10.000 kali, aku telah mencapai lapisan kontrol kelima soaring shuttle. Saat ini menggunakan lapisan keempat hampir seperti refleks alami, fleksibel dan gesit. Membunuh seseorang dengan level yang sama, pasti akan menjadi pembantaian sederhana. Ucap Luo Feng dengan sangat percaya diri. Keyakinan ini bukan hanya tidak berdasar. Itu karena, bakat kesadarannya telah mencapai 30,
di antara master spiritual bintang level 1, untuk dapat mengontrol hingga 36 senjata secara bersamaan, bahkan di dalam semesta, dia masih akan dianggap jenius mutlak. Adapun alasan dibalik kekuatan kesadaran Luo Feng, itu karena kesadaran hewan bertanduk emas yang sangat kuat. Kekuatan kesadaran yang luar biasa. Seiring dengan pelatihan dasar planet Yunmo, ditambah pesawat ulang-alik melonjak adalah sesuatu yang dibuat oleh gurunya, Huyan Bo, menggunakan teknik planet Yunmo sama saja dengan menjadi ikan di air. Gurunya tidak ingin muridnya belajar terlalu banyak, tetapi harus belajar baik. Prestasi Luo Feng dengan soaring shuttle memang tinggi. Ikan todak emas mengibaskan ekornya dan menghantam langsung ke tepi bilah hijaunya. Menghancurkan senjata rohnya, dan langsung ke permukaan arena hitam, menyebabkan lubang kecil di permukaan arena, dengan percikan api beterbangan di mana-mana. Ikan todak emas kemudian terbang mengelilingi kepala lawan yang terbungkus jubah hitam, kemudian memotongnya hingga bersih. Pertempuran kedua gila, juga menghasilkan kemenangan. Ikan pedang emas menembus dada lawan, sebelum dengan cepat meledak berkeping-keping, 30 bilah meluncur keluar dari kulit tubuh lawan, 3 di antaranya benar-benar keluar dari dahinya. Pertempuran ketiga gila, menghasilkan kemenangan. Akhirnya aku mendapat peringkat bintang level 1. Ucap Luo Feng dengan mata yang berbinar. Dewa guntur di tangannya memegang pedang guntur, melepaskan domainnya di sekitar dirinya, ular petir membungkus dirinya di sekelilingnya. Bintang level 1, dengan domainnya sendiri. Ketika saya pertama kali melihat data di dalam sistem Battle Space, saya tidak berani mempercayainya. Itu benar, ayo, coba saya lihat, seberapa kuat pengguna domain itu. Kata seorang serdadu bintang 4, seorang pria jangkung dan kurus dengan hanya satu mata sambil memegang pedang. Kamu akan segera tahu. Dewa petir tersenyum, setelah membunuhmu, aku akan mencapai peringkat bintang 3. Hong memegang tombak hitam di tangannya, berdiri dengan tenang di arena. Petarung level 9 penjelajah bintang dengan domain. Itu menarik, jarang sekali aku bertemu orang seperti itu di sini, ayo. Seorang pemuda pendek tapi tegap, memegang pisau masing-masing di tangannya, matanya bersinar merah karena kegembiraan. Ini pertarungan ketiga saya, dan saya bertemu dengan seorang serdadu bintang 6, sangat bagus. Ucap Hong mengangguk. Sejak dia melepaskan domainnya dalam 2 pertempuran sebelumnya, sistem secara otomatis menambahkan sedikit data ini, untuk berpikir bahwa seorang serdadu bintang 6 dengan level yang sama akan naik dan memberinya tantangan, bagaimana Hong bisa menolaknya. Secara alami dia akan menerima dan mulai akan bertarung. Di dalam ruang pertempuran, pertempuran berlangsung sangat cepat. Menyelesaikan beberapa ratus pertempuran dalam sehari sangatlah normal. Tentu saja banyak yang benar-benar berhenti sebentar setelah kalah dalam pertempuran untuk meninjau kembali teknik dan strategi mereka, pertempuran, kegagalan, tinjauan, wahyu, pertempuran lagi, inilah yang telah dialami banyak orang dan proses mereka. Namun, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir, sejak mereka mulai menjalani pertempuran dengan gila, mereka sama sekali tidak pernah kalah. Terutama Hong dan Dewa Petir, karena mereka memiliki domain mereka sendiri, oleh karena itu mereka menerima peringkat tinggi dari tingkat yang sama menantang mereka, ini menyebabkan Hong dan Dewa Petir menaikkan peringkat mereka dengan sangat cepat. Lagi pula, mengalahkan petarung serdadu bintang 6 dengan level yang sama, jauh lebih efektif daripada mengalahkan petarung tingkat yang sama dengan 100 bintang. Sekitar 3 jam kemudian, di dalam aula besar Killing Field, Luo Feng duduk bersama saudara-saudaranya. Kakak kedua, aku bahkan belum menikmati pertarunganku dan kau benar-benar memanggilku ke sini. Ucap Luo Feng tampak tidak puas dengan panggilan Dewa Petir. Kami harus serius dalam setiap pertempuran, terutama karena mereka semakin kuat. Aku lelah secara mental, mari kita istirahat sebentar. Ucap Dewa Petir sambil tertawa, di sampingnya Hong juga mengangguk, aku tidak terlalu lelah. Saya tidak merasakan apa-apa. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berapa rankingmu sekarang? 6 bintang, kata Dewa Petir. 7 bintang, kata Hong. Saya hanya 3 bintang. Luo Feng sangat marah sehingga dia mengertakkan giginya. Ketika saya pertama kali mulai, saya harus memulai tantangan, kemudian semua petinggi mulai menantang saya sendiri. Dewa Petir tertawa, bintang level 1 dengan domainnya sendiri,
Itu sangat langka, oleh karena itu banyak pejuang yang kuat ingin bertarung denganku. Saya juga, kata Hong. Luo Feng hanya bisa tertawa tanpa daya, dia mengerti mengapa Hong dan Dewa Petir bisa menaikkan peringkat mereka begitu cepat. Meskipun dia sendiri membunuh lawan dengan cukup cepat, kebanyakan dari mereka hanya lawan level rendah. Juga, dia tidak memiliki apapun untuk menarik petarung yang lebih tinggi untuk dapat menantangnya. Pertama-tama saya akan minum, setelah beberapa saat, saya akan masuk dan melanjutkan, saya tidak akan berhenti sampai saya mencapai peringkat bintang 6. Ucap Luo Feng berkata, 6 bintang, itu adalah tampilan standar minimum kekuatan dalam level itu. Luo Feng sudah gila. Pertempuran demi pertempuran telah membuat rekor pertarungan, Luo Feng terus direvisi, 121 menang, 0 kalah, 183 menang, 0 kalah, 218 menang, 0 kalah, rekor tak terkalahkan semacam ini akhirnya mulai menarik perhatian peringkat yang lebih tinggi, sehingga mereka akhirnya menerima dan meminta pertempuran darinya. Ini karena lebih dari 100 kemenangan, rekor 0 kekalahan semacam ini sangat mungkin menjadi pejuang yang kuat yang pertama kali memasuki ruang pertempuran. Ada pepatah bagus di sekitar sini, bahwa menghabiskan waktu yang lama di dalam ruang pertempuran, selama seseorang terus bertarung, tidak ada yang berani mengatakan dia akan dapat mempertahankan rekor sempurnanya. Bidang pembunuhan Pulau Naga Hitam memang mengumpulkan banyak elit dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir dengan cepat naik melalui ruang pertempuran, secara bertahap mendapatkan perhatian banyak orang. Di dalam ruang pertempuran, jika seseorang menghabiskan uang, orang luar dapat menyaksikan pertandingan. Oleh karena itu, semakin banyak penonton yang ada, semakin banyak orang yang harus membayar untuk benar-benar bergabung dan menonton. Tentu saja, bahkan jika ada seorang serdadu bintang level 1 melawan seseorang dengan level yang sama, biaya penonton tidak akan terlalu mahal, lagi pula itu hanya bintang level 1. Namun jika ada tuan domain atau tuan sektor yang bertarung, jumlah penontonnya akan banyak. Namun, pertarungan level bintang semacam ini, biasanya hanya akan ditonton oleh beberapa kelompok orang dengan level yang lebih tinggi, mencari untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan orang yang kuat ke dalam organisasi mereka. Setelah semua orang jenius harus dihubungi lebih awal, saat mereka ragu-ragu, yang lain akan merebut mereka. Nuolan San, ku dengar bangunan 100 harimau milikmu telah mengumpulkan cukup banyak ahli waris elit. Lihat, pemuda ini baru saja muncul entah dari mana, dia benar-benar jenius, jika Anda melewatkannya, orang lain pasti akan merebutnya. Dia benar-benar jenius. Benar, tingkat kesadaran pemuda ini sangat tinggi. Bintangi level 1 dengan tingkat kesadaran yang tinggi, sungguh luar biasa. Juga, bahkan di dunia pengendalian senjata roh, dia sangat tinggi. Lihat, dalam 2 hari kerja, dia sudah memiliki 822 kemenangan, 1 kekalahan. Peringkatnya, sudah 7 bintang. Nuolan San melihat pertempuran di layar, tepat ketika dia akan mengamati pertempuran dengan cermat, dia menyadari bahwasannya dia mengenali orang itu. Luo Feng. Nuolan San melihat lagi, perasaan awalnya sebuah antisipasi sekarang menjadi lenyap, hanya tersisa perasaan tidak puas. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.